Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga kesehatannya. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan belajar dari rumah hari Senin tanggal 6 bulan 9 tahun 2021, melanjutkan kemarin bab keempat mengenai tentang toleransi dan hidup yang baik, bermasyarakat yang baik. Langsung saja, tidak berpanjang lebar. Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Kita akan membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kemudian kita lihat mufradat atau kosakata pada ayat tersebut. La yaskhar artinya janganlah suatu kaum mengolok-olok. Asa boleh jadi. Wala talmizu janganlah kamu saling mencela. Wala tanabazu dan saling memanggil. Kemudian bil alqab dengan gelar-gelar atau julukan. Ismun itu artinya dosa. Wala tajassasu dan janganlah kamu mencari kesalahan orang. Wala yaghtab dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Fakarihtumu tentu kamu merasa jijik. Lita'arafu agar kamu saling mengenal. Terjemahnya lumayan panjang ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari yang mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fisik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersungguh-sungguh agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, sekarang penjelasannya. Pada ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaupun kaum mukminin itu berbeda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, adat kebiasaan dan stratifikasi sosialnya, namun mereka satu dalam persaudaraan Islam. Ya, yang kemarin saya singgung kan, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ada persaudaraan dalam Islam, persaudaraan dalam satu bangsa dan negara, kemudian persaudaraan dalam kemanusiaan. Islam mengajarkan seperti itu. Tidak ada yang beda-bedakan. Maupun agamamu apapun, kita tetap saling menghormati. Sebab persaudaraan merupakan kunci sukses dalam menciptakan dan melestarikan tata kehidupan masyarakat yang baik, terhormat dan bermartabat. Sebagaimana makalah Islam mengatakan al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah dasar kesuksesan. Sejarah telah mencatat manfaat positif dari persaudaraan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika mempersatukan kaum muhajirin, yaitu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dengan kaum Ansor yang mana yaitu penduduk asli Madinah, seperti Abu Bakar Siddiq, beliau bersaudarakan dengan Harisah bin Zaid. Umar bin Khattab, beliau bersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Demikian juga dengan sahabat yang lain. Oleh karena itu, tepatlah pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu juga dengan suatu pepatah yang menerangkan bahwa seorang muslim itu ibarat sebatang lidi, maka ia akan mudah dipatahkan. Berbeda bila mana ia bersatu dengan muslim lainnya diikat dalam suatu ikatan laksana 100 atau ribuan lidi, maka sangat berat untuk dipatahkannya. Seperti itulah itu kaum muslimin. Jika bersatu, yashuddu ba'duhu ba'dun. Al-mu'minu kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Itu ada hadis mengatakan seorang mukmin dengan yang mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan yang menguatkan satu sama lain. Jika ada yang sakit, ada yang tertimpa musibah, yang lain pun akan merasakan. Segitulah akhlak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, apalagi terhadap orang yang non muslim. Kita harus tetap berbuat baik selagi dia tidak memerangi kita, memusuhi kita. Gitu. Sebab turun, ya ini asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat 11 yang tadi kita baca, adalah adanya seorang laki-laki yang mempunyai 2 atau 3 nama panggilan. Orang itu sering dipanggil dengan panggilan tertentu yang tidak ia senangi. Ayat ini turun sebagai larangan menggelari orang lain dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Ya seperti ya menjuluki gitu kan orang lain dengan suatu julukan yang tidak mengenakan baginya. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk perbuatan zalim. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki mempunyai 2 atau 3 nama panggilan. Orang itu sering disebut dengan panggilan tertentu yang tidak ia senangi. Maka turunnya ayat ini sebagai bentuk larangan menggelari orang atau menjuluki orang dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Gitu. Makanya jangan ada gitu kan bullying atau kata-kata yang tidak mengenakan terhadap orang lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada gitu kan. Kemudian kandungan ayat 11 merupakan konsekuensi logis dari ayat 10, yaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh saling mengolok karena perilaku tersebut dapat menimbulkan kemarahan orang lain. Jelas kan, tidak meresahkan atau orang merasa dihina sehingga akan menimbulkan pertengkaran dan perkelahian. Orang mukmin tidak boleh saling mengolok, karena boleh jadi orang yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok gitu.
baik berupa ejekan, perkataan, sindiran ataupun kelakar yang merendahkan diri orang lain. Berbeda dengan kritik. Kritik yang membangun itu bagaikan obat, pahit tapi mujarab gitu. Nah, yang tidak boleh apa yaitu ejekan, sindiran dan lain-lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang sikap mengolok-olok itu agar terbina situasi persaudaraan, kesatuan dan persatuan di kalangan orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang mukmin memanggil mukmin lainnya dengan panggilan yang buruk, karena panggilan yang buruk tidak disukai oleh orang yang dipanggil, seperti memanggil orang yang beriman dengan panggilan hai fasik. Nah, itu tidak boleh. Seperti kita mengatakan orang yang tidak sependapat dengan kita dengan nauzubillah gitu kan, ini orang kafir gitu kan, atau apa dan lain-lain ya, kita tidak boleh. Dan pada bagian akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang yang melakukan kesalahan agar segera bertaubat. Nah, kita harus dengan segera bertaubat gitu kan. Karena perbuatan tersebut akan mendatangkan bencana, entah itu kontan di dunia ataupun yang di akhirat, dengan cara tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. Karena taubat itu memang menyesali sesuatu perbuatan yang telah dilakukan dari kesalahannya, kemudian tidak mengulanginya lagi serta menyesali, kemudian dia berbuat baik sebagai pengganti dari perbuatan dosa dia. Karena orang yang tidak bertobat termasuk orang yang zalim, ya maka seperti itu, perbuatan zalim tidak menempatkan tempat pada tempatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Kemudian sebab turun surah Al-Hujurat itu ayat 12 ini sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Al-Munzir berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Nah, ini dijelaskan pula hai kaum rebahan, apalagi ketika pandemi gitu kan. Banyak di sini kaum rebahan pasti. Saya tidak menangkal lagi, pasti ada banyak gitu kan. Ini dijelaskan di sini. Pada waktu itu ada orang yang menggunjingkan sikap perbuatannya. Maka turunlah ayat ini yang melarang seorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain gitu kan. Jangan gitu. Jangan sekali-kali mengolok perbuatan orang lain gitu kan. Boleh jadi orang yang diolok itu lebih baik daripada orang yang mengolok gitu kan. Dan hati-hati, orang yang diperolok itu mungkin saja dia kekasih Allah gitu kan, yang mana dia dicintai Allah Ta'ala, yang mana nanti berakibat fatal bagi kita yang mengolok. Hati-hati gitu. Hati-hati pokoknya. Jangan sekali-kali kalian mengolok orang-orang lain. Dalam ayat ke-12 ini Allah SWT melarang orang yang beriman cepat berprasangka. Sebab sebagian prasangka ada dosa yang harus dijauhi. Nah, maksud di sini apa prasangka? Yaitu suudzon. Kita tidak boleh suudzon terhadap orang lain, karena itu suatu perbuatan dosa. Kita harus ya ini husnuzon itu. Meskipun husnuzon kita salah gitu. Meskipun husnuzon kita salah ataupun suudzon kita benar, itu tidak boleh gitu kan. Makanya kita harus husnuzon, berprasangka baik terhadap orang lain apapun itu gitu. Di samping itu juga melarang untuk mencari kesalahan orang lain, menggunjing atau ghibah. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk bertakwa. Nah, ini orang yang suka menggunjing, menggibah biasanya siapa kebanyakan? Ya pokoknya yang merasa saja, yang merasa sadar segera bertobat gitu kan. Nanti di hari kiamat gitu, bukan mulut yang akan berbicara, tapi tangan dan anggota tubuh yang lain akan bersaksi bahwasanya si fulan melakukan ini selama di dunia gitu. Apalagi bergibah gitu kan.
yang mana bergibah itu ada suatu benda gitu yang lebih tajam daripada pedang, bahkan bisa menusuk gitu kan sampai sanubari, yaitu daging yang tidak bertulang apa, lidah. Lidah bisa menyakiti meskipun tidak berdarah. Hati-hati itu lidah, dijaga gitu. Apalagi kaum hawa, janganlah sekali-kali gitu, menggunjing atau menggibahi orang, karena di akhirat nanti berat gitu timbangan kita. Kemudian surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kepada manusia bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ada kaum Hawa dan kaum Adam. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, pencipta yang baik, menciptakan manusia secara beragam, berbangsa, bersuku dengan beraneka ragam. Kemajemukan manusia bukan berpecah belah, saling merasa paling benar, melainkan untuk saling mengenal, silaturahmi, komunikasi, dan saling memberi dan menerima. Alhamdulillah kita Indonesia diciptakan dari berbagai suku, ras, dan etnis, agama pun berbagai macam bentuk kulit gitu. Tetapi kita satu kesatuan. Itu alhamdulillah. Saya bukannya membandingkan dengan yang lain gitu. Makanya kita harus saling menjaga, merawat perbedaan ini, kebinekaan ini dengan sebaik-baiknya. Hal penting yang harus dicatat manusia akan adanya perintah agama, maka seorang mukmin harus mengikuti perintahnya dengan penuh kesadaran dan mengakui bahwa semua manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Semua orang itu sama. Mau itu pejabat, mau itu kelas kakap, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, gitu. Mau itu darah biru, mau itu apapun, siapapun itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sama saja. Yang membedakan derajat mereka apa? Yaitu ketakwaannya kepada Allah. Hanya takwa merupakan pembeda, gitu kan, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Takwa apa? Yaitu mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya yang tadi kita sebut di atas. Tidak boleh ghibah, tidak boleh mengolok, tidak boleh suuzon dan sebagainya. Karena orang yang paling gitu kan dekat di sisi Allah, yang dicintai Allah adalah orang paling bertakwa gitu kan. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Manusia harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui dan mengenal. Kemudian turun Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana riwayat Ibnu Abi Hatim Al-Hakim adalah ketika Fathul Mekah atau ekspansi kota Mekah, penaklukan kota Mekah maksudnya Bilal naik ke Ka'bah, di atas Ka'bah untuk mengadakan azan. Beberapa orang berkata, apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah? Dan berkatalah yang lainnya, sekiranya Allah membenci orang ini, pastilah dia akan menggantikannya. Nah, ketika itu maka turunlah ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam Islam. Semua derajat Islam, orang-orang Islam sama. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan dengan warna kulit, ras, etnis, dan apapun gitu kan. Kita harus tingkatkan persaudaraan kita dalam agama Islam gitu kan. Lebih-lebih kita dapat mengeratkan saudara dengan yang lainnya gitu. Sementara itu menurut Ibnu As-Sakir ayat ketiga ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada perempuan dari Bani Bayyadah. Namun ada tokoh dari Bani Bayyadah yang justru berkata, wahai Rasulullah, pantaskah kalau kami menikahkan putra-putri kami kepada bekas-bekas budak kami?
Maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Makanya alhamdulillah gitu kan, Islam turun dan menghapus perbudakan yang ada di muka bumi. Dulu zaman jahiliyah manusia seperti benda, diperjualbelikan, dihargakan, ditawarkan, menawar dari pindah tangan sini. Dan budak itu bebas kita pakai bagaimanapun itu. Nah, makanya Islam turun ke agama ini menghapuskan segala kejahilian yang ada pada saat itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang penjelasan hadis tentang toleransi. Kita baca bareng, gitu kan, dengarkan baik-baik. Hadatsana Utsman bin Muhammad wa sami'tu ana bin Utsman bin Muhammad hadatsana Jarir an Laitsin an Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair ibn Sa'id bin Jubair an Ikrimah an Ibnu Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man yuwaqqiril kabira wa yarhamis saghira wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Artinya dari Ibnu Abbas, dan dia merafakannya kepada Nabi, beliau bersabda, atau maksudnya melaporkan, mengadukan, maksud merafakan itu, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antar umat kaum muslimin. Hadis ini menerangkan tentang adab ataupun sopan santun dalam Islam ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua. Masing-masing memiliki hak yang pantas diberikan baginya, karena orang tua punya hak untuk dihormati, dan begitu pula anak muda punya hak untuk orang tua yang sayangi. Jadi kita harus saling menyayangi, gitu, menghormati satu sama lain. Terhadap lebih tua maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya. Adab-adab orang tua itu menghormatinya, memberi salam, gitu. Ketika lewat kita permisi, dan banyak gitu kan perbuatan-perbuatan akhlak baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu kan. Makanya setinggi apapun ilmu kalian, sepanjang apapun gelar kalian, dan ilmu apapun yang setinggi apapun ilmu, gitu kan, sampai nyunduh langit pun kalian, kalau tidak berakhlak itu sama saja tidak ada artinya, tidak berharga, gitu kan. Makanya ada suatu perkataan, al-adabu qabla ilmi, utamakanlah adab sebelum ilmu. Karena dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya penjelasan adab itu lebih banyak daripada penjelasan hukum-hukum Islam itu sendiri. Itu, makanya kita harus beradab kepada yang lebih tua dan lebih muda dengan menyayanginya. Adapun terhadap yang lebih muda, maka hendaklah kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahannya. Nah, kepada anak muda kita harus bijak. Zaman telah berubah, tidak dulu seperti dulu. Dengan cara memukulinya dan menghukumnya sebagainya. Tetapi zaman telah berubah. Anak telah dewasa, telah berkembang, zaman telah berbeda. Maka kita pun metode mendidiknya harus berbeda, gitu kan. Demikianlah Islam mengajarkan akhlak mulia, saling menghormati dan menyayangi antar sesama muslim yang membuahkan rasa persaudaraan dan
persatuan di antara kaum muslim. Menghormati harus dilakukan secara timbal balik, tidak bisa dengan satu arah saja. Selain itu, agama Islam juga memerintahkan umat Islam untuk menyamai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Alhamdulillah, seperti itu penjelasan lanjutan bab ke-4. Ini toleransi dan beradab terhadap orang tua atau bermasyarakat yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita ilmu yang manfaat, keberkahan ilmu kita terasa. Karena dalam hadis, karena si anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah orang paling bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan dijauhi sekali mara bahayanya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang kejelasan dalam menyampaikan. Itu sejatinya dari kesalahan saya sendiri, dan bila ada kebenaran atau kebetulan benar, itu datangnya dari Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.